Dan ini ada berita yang menarik mengenai Dr. Tifa akhirnya mengajukan pra peradilan yang kedua ya. Dr. Tifa ajukan gugatan pra peradilan kedua terkait ijazah Jokowi. Sidang perdana 28 Agustus ya. Oke. Bagaimana dengan panggilan sidang 27 Agustus di Pengadilan Negeri Jawa Timur? Jawa Timur, Jakarta Timur. Ya seharusnya dihormati. Pra peradilan ini kan sarana bagi justice seeker ya, untuk mencari keadilan. Coba kita bacakan ya. Dr. Tifa ajukan gugatan pra peradilan kedua persoalkan pasal Undang-Undang ITE kasus ijazah Jokowi. Coba kita bacakan dari kompas.com ya. Oke. Ya kita bacakan ya. Jakarta kompas.com, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengajukan gugatan pra peradilan kedua kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri SISPPN Jakarta Selatan, permohonan ini didaftarkan pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin ya, dengan nomor perkara 147 Pitpra 2026 PNJKT Selatan Sel. Pengacara Tifa Abdullah Al-Katiri mengatakan gugatan ini ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menerapkan 2 pasal Undang-Undang ITE dalam dakwaannya. Ya, kami menguji pasalnya, kami menerima dakwaan itu ada beberapa keanehan. Mereka menggunakan pasal yang tidak ada hubungannya dengan Dr. Tifa, kata Al-Katiri saat dihubungi kompas.com lewat telepon Kamis. Oke, adapun pasal yang dimasalahkan dalam dakwaan adalah pasal 32 Undang-Undang ITE tentang perbuatan melawan hukum terhadap dokumen elektronik orang lain dan pasal 35 Undang-Undang ITE tentang manipulasi dokumen elektronik. Menurut Al-Katiri, kedua pasal tidak relevan dengan perbuatan Dr. Tifa, absolutely, karena saya tahu betul ya. Sebab dokumen ijazah termasuk ke dalam produk pemerintah yang tidak bisa diterapkan Undang-Undang ITE. Ijazah itu kan produk pemerintah, nggak bisa diterapkan Undang-Undang ITE. Kayak ada orang yang palsukan KTP, itu nggak bisa pakai Undang-Undang ITE. Harus KUHP atau Undang-Undang Dukcapil, tutur Al-Katiri. Sidang pertama dijadwalkan pada Jumat mendatang, sementara gugatan Jumat 28 Agustus ya, sementara gugatan pra peradilan pertama akan diputuskan besok Jumat ya. Gugatan pertama menggugat upaya perlawanan jaksa penuntut umum yang tidak diambil usai putusan selah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana JPU justru membuat dakwaan baru yang sedianya persidangan akan dimulai kembali pada 6 Agustus 2026 yang lalu. Pra peradilan pertama itu masalah jaksa karena tidak mengajukan banding. Di putusan selanya tidak ada perintah hakim untuk itu membuat dakwaan baru, kata Al-Katiri. Sementara itu jaksa dalam persidangan mengatakan bahwa pembuatan dakwaan baru sah dan legal karena merujuk pada pasal 75 ayat 4 KUHP. Jadi Indah Putri Manurung mengatakan bahwa keputusan membuat dakwaan baru bukanlah berupa perlawanan terhadap putusan hakim. Itu merupakan opsi perlawanan kemenangan tertinggi jika penuntut umum menolak putusan selah. Karena termohon menerima dan menghormati catatan majelis hakim, termohon menggunakan haknya, tutur Putri di muka persidangan Kamis. Ya, sobat RH sekalian ya. Two lawyers have maybe more than 10 opinions ya. Different perspective, different opinions. Jadi wajar kalau kemudian akan terjadi banyak perbedaan di antara para lawyer. Tetapi menarik apa yang disampaikan atau yang dimohonkan ya pra peradilan Dr. Tifa ini, yaitu menguji pasal 32 dan pasal 35. Dalam dakwaan sekarang sudah disebut pasal 32 saja, tidak hanya 32 ayat 1 sepertinya ya. Oke, coba kita bacakan apa isi dari pasal 32 ayat 1, pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE tersebut ya, biar
sobat era sekalian paham ya. Pasal 32 Undang-Undang ITE ya. Karena itu jelas nanti jelas bahwa pasal tersebut harusnya tidak bisa digunakan dalam perkara baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa sesungguhnya ya. Pasal 32 Undang-Undang ITE ya. Jadi kalau kita bicara mengenai ya, ini kita baca ya. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE mengatur tindak pidana cyber terkait gangguan data interference dan manipulasi dokumen elektronik. Pasal 32 berfokus pada pengubahan atau pemindahan data milik pihak lain, sedangkan pasal 35 berfokus pada pemalsuan agar data terlihat otentik. Isi dan sanksi pasal 32 Undang-Undang ITE gangguan data, tindakan sengaja dan melawan hukum yang mengubah, menambah, mengurangi, merusak, memindahkan atau menyembunyikan dokumen elektronik milik orang lain, garis miring publik. Sanksi pasal 48 penjara maksimal 8 tahun dan atau denda hingga 2 miliar. Sanksi lebih berat hingga 10 tahun 5 miliar berlaku jika berdampak pada sistem vital. Isi dan sanksi pasal 35 Undang-Undang ITE manipulasi dokumen, larangan memanipulasi, menciptakan, mengubah atau merusak data elektronik agar seolah-olah otentik. Sanksi pasal 51 pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau denda hingga 12 tahun penjara. Jadi sobat era sekalian ya, sekali lagi saya katakan juga pasal ini juga dikenakan kepada Roy Suryo, dan inilah ya hal yang tidak masuk akal di dalam surat dakwaan yang sudah saya baca baik untuk Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Bayangkan coba perbuatan yang mereka lakukan, kalaupun mau dinilai maka itu terkait dengan kemungkinan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu pun akan bisa kita jawab ya, apakah fitnah betul ya, karena fitnah itu mengandaikan bahwa memang ijazahnya itu asli, tapi kalau ijazahnya benar-benar palsu maka pasal fitnah tidak ada. Demikian juga pasal pencemaran nama baik itu bisa ada alasan pemaafnya for the public interest, kalau untuk kepentingan publik. Jadi seharusnya jaksa penuntut umum hanya mendakwa 2 pasal itu saja yang memang sangat relevan dengan apa yang diadukan Jokowi secara melodramatik. Mengapa saya katakan melodramatik? Ya tidak seharusnya seorang kepala negara atau mantan kepala negara kemudian mengadukan warga negaranya hanya karena tersinggung dikatakan ijazahnya palsu. Ya tunjukkan saja, harusnya kan begitu. Kalau kita bicara tentang sebuah rasio yang masuk akal sesungguhnya. Tapi ya karena yang ditempuh adalah mengadukan warga negara, ya memang harus dihadapi. Tetapi jangan sampai kemudian negara digunakan oleh Jokowi ya untuk menghukum warga negara secara tidak adil. Yang tadinya kasusnya adalah kasus pencemaran nama baik dan atau fitnah, tiba-tiba berkembang menjadi kasus manipulasi dokumen atau kasus di ranah cyber atau ranah siber, kemudian tidak jelas juntrungannya apa yang dilakukan Dr. Tifa dan Roy Suryo sehingga pantas dikenakan ancaman hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. You can imagine ya. Ini kan perkara sederhana sesungguhnya. Ada seorang warga negara yang melakukan penelitian dan mengatakan bahwa ijazah itu 99,9% palsu. Kan harusnya konsentrasinya ada di ijazah itu sendiri. Dibuktikan apakah asli atau palsu. Tapi ini kemudian menggunakan tangan negara untuk melakukan pendakwaan. Bahkan jaksa penuntut umum sudah mengatakan kalaupun kasus pengaduan atau laporan ini ditarik Jokowi atau karena adanya restoratif justice dianggap tidak sah, maka katanya negara tidak kehilangan hak untuk melakukan tuntutan, untuk mendakwa
baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Ini dalam konses Dr. Tifa. Jadi itu yang kemudian yang harus kita pahami ya Sobat RH sekalian. Jangan sampai hukum ditegakkan dengan semena-mena atau semaunya saja. Sudah jelas bahwa pasal 32 dan pasal 35 itu tidak seharusnya dikenakan kepada Dr. Tifa. Anda bisa membayangkan ya, apa sih yang dilakukan oleh Dr. Tifa sehingga dia pantas untuk mendapatkan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Sebentar ya, kita main-main dulu. Jadi rombongan sudah datang karena saya mau pergi ke suatu tempat ya. Karena itu Sobat RH sekalian, ya kita harus melihat ini sebagai sarana bagaimana kita menegakkan keadilan, bukan menegakkan ketidakadilan. Dalam permohonan judicial review kami ya, terhadap pasal 32, waktu itu pasal 32 ayat 1, kami sesungguhnya sudah bisa mematahkan apa yang dilakukan oleh penyidik. Kenapa begitu? Karena penyidik tidak bisa menghadirkan baik saksi maupun ahli yang melihat bahwa Roy Suryo itu melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikualifikasikan telah melanggar pasal 32 dan pasal 35. Adakah saksi yang melihat Roy Suryo misalnya melakukan pencurian dokumen? Belum lagi kalau kita bicara bahwa dokumen yang dimaksud itu adalah dokumen bukan milik Jokowi tapi dokumen Dian Sandi yang sampai sekarang accessible, masih bisa diakses, tidak rusak. Sayangnya memang ya hakim pra peradilan itu menghindar dengan mengatakan bahwa permohonan tidak relevan, harusnya diajukan setelah penetapan tersangka, atau katanya karena ini kasus sudah dilimpahkan maka tidak boleh lagi. Padahal yang jelas ya KUHP pasal 3 pasal 163 ayat 1 huruf G jelas-jelas mengatakan bahwa yang namanya lagi live, just a moment please ya. Jadi jadi Sobat RH sekalian ya, yang namanya pengadilan itu mengatakan bahwa kalau sudah dilimpahkan tidak boleh diajukan. Siapa bilang? Yang namanya bisa dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Jadi yang namanya pra peradilan bisa dilakukan dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Nah sekarang Dr. Tifa melakukan itu dalam tahap penuntutan ketika kasus sudah dilimpahkan dan bahkan sudah disidangkan tetapi ada putusan selah. Bagaimana nanti nasib selanjutnya ya kita akan lihat bagaimana selanjutnya, tetapi ini adalah pembelajaran yang baik bagi publik agar kemudian penegakan hukum tidak sewenang-wenang ya. Yang jelas ampun-ampun itu yang namanya penyidik untuk mengimbangi kami yang melakukan atau berusaha mencari keadilan ini, karena ya itulah yang bisa kita lakukan ketika ada ketidakadilan yang nyata. Tapi kan keadilan itu juga bagi Pak Jokowi. Oh iya, keadilan bagi Pak Jokowi sudah diwakili oleh negara, mewah sekali, bahkan sudah sampai tahap pendakwaan. Tetapi yang jelas kalau mau mendakwa maksudnya jangan menggunakan pasal-pasal yang ngawur, pasal-pasal yang dipaksakan. That's the point ya. Itu masalahnya. Oke. Saya akan kita lihat ya. Nah ini selalu ijazahnya nggak jelas asli apa palsu, yang jelas ijazahnya tidak ada sebagaimana yang dikatakan Mr. Bonamuda. Bonamuda ya. Ya sudahlah ya, kalau kita membaca yang seperti ini hanya memunculkan pro dan kontra, tapi saya hanya ingin memberikan perspektif. Jangan sampai kemudian hukum dengan mudah digunakan untuk menjerat orang-orang yang berusaha mewakili kepentingan publik untuk mengetahui apakah benar ijazah itu asli atau palsu.